Oke, kan nanti ada 40 butir soal ya adik-adik, jadi kita bahas tidak 40-nya, nanti waktunya nggak cukup. Jadi nanti kakak sih harapannya yang kira-kira dari kamu, ini udah bisa kakak lewatin gitu. Tapi kakak cepetin aja ya, kalau nanti nggak ngerti, yang untuk biologi kakak percepat, nanti yang paling agak lama di fisikanya aja. Gimana, setuju ya? Berikut ini fungsi dari rangka: 1. Alat gerak, 2. Melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya otot, 4. Tempat perombakan sel darah merah yang sudah rusak. Pernyataan yang benar mengenai fungsi rangka adalah, kalau alat gerak aktif itu otot ya, ini alat gerak aktif itu otot, bukan rangka. Yang dimintakan rangka ya. Nah, terus yang kedua, melindungi organ dalam tubuh itu fungsi rangka, tempat melekatnya otot itu fungsi rangka. Jadi jawabannya 2 dengan 3. D. Ya, lanjut ya. Pernyataan berikut ini yang membedakan antara tulang keras dengan tulang rawan. Tulang keras itu kalsiumnya banyak. Kalsium itu zat kapur. Zat kapurnya banyak, zat perekatnya sedikit. Itu bedanya sama tulang rawan. Jadi tulang keras zat kapurnya banyak, tulang rawan zat kapurnya sedikit. Gitu ya. Kalau dilihat dari jawaban, pilihannya adalah A. Zat kapur pada tulang rawan lebih banyak daripada zat perekatnya. Salah, itu harusnya tulang keras. Yang B, zat perekat pada tulang keras lebih banyak daripada zat kapurnya. Nah, ini justru tulang rawan. Yang C, zat perekat pada tulang rawan lebih banyak daripada zat kapurnya. Betul, jadi jawabannya adalah C. Oke. Nomor 3, tulang berikut yang termasuk tulang pipi. Tulang pipi itu ada di tengkorak ya adik-adik. Pokoknya semua yang tengkorak itu, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, tulang bayi itu tulang pipi. Di luar itu tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, sama tulang selangka. Jadi pilihan jawabannya yang mana adik-adik? A, B, C, atau D? Ayo siapa yang cepat? Dia yang jawab. Tulang pipi itu ada di semua tulang tengkorak, ya. Ada di tulang dada, di tulang rusuk, di tulang belikat, di tulang selangka. Berarti jawabannya yang mana? D. D. Tulang lengan. Salah, tulang lengan itu tulang. Dia keluar si Anwar. Kenapa dia keluar? Au. Oke. Jawabannya itu yang apa, Gali? Pipi. Ingat, pipi itu gepeng. Gepeng itu tulang tengkorak, gepeng. Tulang dada, gepeng. Tulang rusuk, gepeng. Belikat, gepeng. Yang B, pengumpil. Pengumpil itu hasta itu tulang pipa, bukan pipi. Pipa itu yang panjang. Hasta itu tulang yang ada di lengan. Jadi dia pasti panjang deh. Ingat aja kayak gitu. Jawabannya mana nih? Wah, pada gak kelihatan ya? Kelihatan gak sih? Nih. Yang A, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat. Yang B, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha. Yang B, semua itu tulang pipa, bukan pipi. Yang C, tulang usus itu tulang pipi. Tulang usus itu tulang pipi. Tulang dada itu tulang pipi. Tulang kering itu tulang pipa. Jadi C salah. Yang D, tulang rusuk itu pipi. Belikat itu pipi. Lengan itu pipa. Jadi jawabannya adalah, ayo. A. Iya A. Ya, ayo fokus ya. Next, nomor 2. Lanjut. Ya, nomor 2. Bagian kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tulang tengkorak. 1 itu tulang dahi. Ya. 2 itu tulang pipi. Bukan pipi ya. 3 itu tulang rahang bawah. 4 itu tulang pelipis. Ya. Bagian yang tunjukkan oleh nomor 4 adalah tulang pelipis. Ayam. Ya. Ya, betul, ayam. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Bagian tunjukkan oleh nomor 2. Ini kan kaki ya adik-adik. Jadi nomor 1 itu paha. Oke. Nomor 2 itu kalau posisinya di depan berarti dia tulang kering. Ya. Ini apa sih? Tangan. Oh, sorry. Ini bukan
Pak, bukan kaki, ini tangan. Sorry ya, karena nggak ada lututnya. 1 itu lengan atas. 2 itu apa? Yang sejajar sama kelingking tuh. Pengumpil. Pengumpil. Nomor 5 itu yang sejajar sama kok kelingking. Sorry. Mana sih kelihatannya? Oh, lo. Ini kan ngadepnya posisinya belakang ya. Oke, berarti kalau belakang, ya 2 itu pengumpil sejajar sama ibu jari, 5 itu sejajar sama kelingking ya, sorry ya. Jadi ini benar pengumpil nomor 2. Sementara nomor 5 itu hasta. Nomor 3 itu pergelangan tangan. Dia bertanya, yang manakah yang nomor 2 namanya apa? Tulang pengumpil. Maka jawabannya adalah C. Next ya. Kita cepetin aja ya, Dek. Yang kita agak lama nanti hitung-hitungan. Tulang rusuk manusia terdiri atas tulang. Ingat, ada 12 ya, Dek. 12 itu terdiri atas apa saja? 7 tulang rusuk sejati. Pasang ya. 7 pasang rusuk sejati. 3 pasang rusuk palsu. Sama 2 pasang rusuk melayang. Jadi jawabannya adalah D. Diingat ya ini ya, teori soalnya. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Hubungan antara tulang di atas menunjukkan, ini kan belikat ya adik-adik. Ini belikat. Ini adalah lengan atas. Nah, ini posisinya kalau kita bilang, ini belikat ini kan posisinya berarti gelang bahu. Hubungan antara gelang bahu sama lengan atas itu adalah sendi peluru. Sendi yang kemana saja. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kalau sendi putar itu adanya di leher. Oke. Kalau sendi engsel itu adanya di lutut. Kalau enggak di lutut, di siku. Ya. Sendi pelana itu ada di ibu jari. Kalau enggak di ibu jari berarti di pergelangan tangan. Atau bisa juga di pergelangan kaki. Ya. Tangan atau kaki. Ya, kakak agak cepetin ya, maaf ya, biar bisa kita selesaikan dapat banyak gitu. Nanti apa yang kakak jelasin ini nanti akan muncul lagi di video. Jadi kamu bisa kalau misalnya lupa dengan apa yang kakak jelaskan, itu bisa kamu tonton kembali di video, nanti akan di-share melalui grup, melalui Google Classroom. Nomor 8, hubungan antara tulang yang hanya memungkinkan gerakan ke satu arah. Ke satu arah itu adalah engsel ya. Gerakan ke satu arah itu engsel. Sendi putar itu gerakan yang berputar atau berporos. Sendi pelana itu bergerak ke dua arah. Sendi peluru itu bergerak ke segala arah. Jadi yang memungkinkan terjadinya hanya ke satu arah itu adalah sendi engsel. Oke, next. Keistimewaan otot jantung adalah otot jantung, kalau kamu ingat, itu kerjanya sama dengan otot polos, yakni dia itu tidak mudah lelah, ya, atau involunter. Bentuknya itu mana ya? Kakak bacain aja satu-satu. A. Bentuk dan kerjanya seperti otot polos. B. Bentuknya seperti otot lurik, cara kerjanya seperti otot polos. C. Bentuknya seperti otot polos, cara kerjanya seperti otot lurik. C itu salah. Oke, Gali jawabannya A, benar sekali. Sip, langsung kejawab ya. Otot-otot yang bekerja dengan fungsi berlawanan. Siapa ingat? Fungsi yang berlawanan siapa? Pronator, tendon, sinergis, antagonis, udah pernah kakak jelasin. Itu baru minggu lalu tuh. Pronator. Pronator itu tangan yang diluruskan, Gali. Bukan otot yang bukan pengertian dari otot yang kerjanya berlawanan. Ayo, siapa yang ingat? Otot yang kerjanya berlawanan. Tendon itu otot yang melekat pada tulang. Antagonis bukan Kak? Benar Gali, antagonis ya. Ingat kalau pengertian itu otot antagonis adalah otot yang bekerja secara berlawanan. Sementara sinergis itu kerja ototnya bersamaan ya. Kerja ototnya bersamaan. Kalau pronator ya adik-adik, pronator itu adalah tangan yang kok tangan yang diluruskan?
sorry. Tangan yang menelungkup. Ya, menelungkup. Kalau kamu ingat waktu itu kakak pernah bahas menelungkup, menengadah. Lawan dari pronator adalah versusnya adalah supinator. Ya, ini kalau bicara tangan menelungkup baru kita jawab pronator. Tendon ini otot yang melekat ya, melekat pada apa? Melekat pada tulang, pada rangka. Ya, otot yang berkontraksi ketika mengangkat lengan bawah adalah otot yang berkontraksi ketika mengangkat lengan bawah. Berarti lengannya di bawah itu maksudnya si pengumpil sama hasta. Pengumpil sama hasta itu kalau diangkat berarti akan membuat tangan yang lurus jadi bengkok. Kalau dia bengkok, ingat ketika dia bengkok yang mana yang tebal, yang atas apa yang bawah? Yang atas. Yang atas itu siapa? Bicep. Jadi bicep lah yang berkontraksi, tricep lah yang relaksasi. Jadi jawabannya C. Kalau kita bilang bicep, kalau kita bilang tricep yang berkontraksi, tangannya lurus ya. Tricep kontraksi kalau tangannya itu lurus ya. Tapi kalau tangannya bengkok itu berarti dalam kondisi yang kontraksi bicep. Oke. Nomor 12. Ini adalah kelainan tulang. Kamu lihat bentuknya itu. Oke, si Anwar langsung bilang jawabannya B. Betul, skoliosis. Dia ke samping. Ingat aja huruf S dari kata skoliosis dengan huruf S dari kata samping. Jadi kalau bentuk tulangnya itu ke samping berarti dia skoliosis. Nah, untuk yang lainnya, oke, kakak kasih clue-nya. Ada 3 kan ya, ada yang ke depan, tulang belakangnya, ada yang ke belakang. Untuk yang lordosis ya, ada huruf D di tengah-tengah. Nah, ini tulang punggungnya atau tulang bagian belakangnya itu maju ke depan. Jadi ingat huruf D dari kata lordosis di tengah-tengah D ya. Kalau kifosis ya, kifosis itu ingat aja belakang ya, ada huruf apa? Ada huruf posisi K belakang atau kakak suka bilangnya kick. Ya, kick itu biasa dari posisi belakang. Ya, jadi dari belakang tendang seperti itu. Nah, ini kita untuk bisa supaya kamu bisa ada clue-nya. Jadi nggak bingung ngebedain ketiga kelainan pada tulang belakang ya. Kalau diartrosis itu adalah sendi yang dapat bergerak kemana saja ya. Sendi yang bergerak secara bebas. Bukan kemana saja ya, secara bebas. Bergerak bebas. Oke? Ya, bedain ya. Skoliosis itu S ke samping, lordosis itu D depan, kifosis itu belakang, ada K-nya ya, belakang. Oke? Sip. Next, kita lanjut masuk lagi. Nah, ini adalah gambar dari gerak pada tumbuhan ketika daun putri malu disentuh, maka gerakan apakah namanya? Fotonasti. Apa? Tara? Fotonasti. Fotonasti bukan. Foto itu cahaya. Sentuhan. Sen. Ingat ada sen. Sen. B, betul ya. Kakak udah pernah itu tuh, udah pernah kasih tahu tuh clue-nya. Jadi kalau ada seismonasti, sesentuhan. Karena si putri malu kan disentuh ya. Jadi kita jawabannya langsung B. Ingat ya, Dek, foto itu cahaya. Ingat aja matahari ya. Karena fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Nah, ingat aja biar kamu nggak bingung. Stigmo sebenarnya juga sentuhan adik-adik, cuman seringnya digabungkan dengan tropisme. Ini contohnya adalah tanaman bersulur seperti semangka yang melilit pada batang ya, tanaman semangka yang melilit mengikuti batang penyangga ya. Terus untuk geotropisme, geo itu artinya bumi. Berarti kamu ngebayangin apakah yang ada di bumi? Akar. Berarti nanti contohnya hubungannya sama akar. Ya, gitu ya. Biar kamu nggak bingung. Mekarnya bunga jadinya. Bunga pukul 4 sore. Mekarnya bunga pukul 4 sore. Ini kurang lengkap ya. Bunga pukul 4 sore. Kalau kita bicara sore berarti bicara soal cahaya ya. Cahaya berarti ada foto. Cuman
Tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Berarti jawabannya apa? Yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Fototropisme atau fotonasti? B. Kalau fototropisme itu dipengaruhi oleh cahaya. Iya benar Anwar, jawabannya C, fotonasti ya. Kakak ulang nih ya, sorry. Kemo itu artinya adalah kimia, jadi dipengaruhi oleh zat kimia. Foto itu cahaya. Tadi juga sudah ada, kakak sudah bilangin, foto juga cahaya. Nikti, night. Ya, night itu apa? Malam. Malam itu identik dengan apa? Gelap. Nah, bedainnya ya, Dek, bahwa ada 3 gerak ya. Ada nasti, ada tropisme, ada taksis. Nah, kalau nasti ini tidak dipengaruhi arah, tidak dipengaruhi arah. Kalau tropisme itu dipengaruhi arah, plus itu artinya dipengaruhi. Taksis itu dipengaruhi arah, plus terjadi yang namanya perpindahan. Ada pindah, ya. Si bunga pukul 4 sore itu diingat dia mekar tanpa pengaruh arah. Jadi dia nasti. Cuman karena sore berarti cahaya, maka disebutlah foto nasti. Gitu ya. Nomor 15. Nah, ini dipengaruhi oleh cahaya nih. Maka jawabannya apa nih? Cahaya nih. Dia ngikutin arah ujung batang menuju ke arah matahari nih. Ini kan matahari, Dek. Nah, ini batangnya menuju ke cahaya nih. Berarti fototropisme. Pertanyaannya, kalau mengikuti arah, itu berarti positif apa negatif? Tadi udah kakak tandain tuh. Positif. Positif, betul. Nah, sementara akar itu ke bawah. Ke bawah itu dia tidak mengikuti arah cahaya. Berarti kalau dia tidak mengikuti arah cahaya, berarti negatif. Maka jawabannya, karena di sini ngomonginnya cahaya, walaupun akar itu geo, cuma karena di sini bicara cahaya, maka jatuhnya bisa begini. Ya, bisa 2 tipe ya, Dek. Kalau kayak gini tuh bisa 2 tipe. Fototropisme positif untuk batang, tapi fototropisme negatif untuk akar. Ya, untuk akar nih. Ini untuk batang, ini untuk akar. Sementara geotropisme itu positif untuk akar, tapi akan jadi geotropisme negatif untuk batang. Nah, yang pas mana jawabannya? A, B, C, atau D? D. D. Fototropisme negatif. Kok D? B, 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 B. B. Oke. Loh, akar kok geotropisme negatif? C. Masa satu fototropisme negatif? Nah, lo kan? Yang A. A, betul, Gali. Tara, coba fokus. Ingat. Kalau fototropisme positif, itu buat batang. Ya, kan yang nomor 1, ini tanda, bisa lihat nggak nih gambarnya ini? Ini gambarnya itu ada tanda 1 nih, deh. Ini maksudnya 1 itu buat batang. 2 ini buat akar. Nah, jadi 1 itu menunjukkan apa gitu katanya. Ya. 1 itu bisa menunjukkan 2 tipe. Dia bisa fototropisme positif, tapi dia bisa juga geotropisme negatif. Nah, akar kebalikannya. Dia fototropisme negatif, tapi geotropismenya positif. Maka di sini yang paling pas adalah A. Kenapa B salah? Satunya benar, D. Tapi nomor 2-nya harusnya positif, bukan negatif. Ini salah. Yang 1 harusnya fototropisme positif, dia malah bikin negatif. Yang 2 harusnya geotropisme positif, betul. Yang 1 itu fototropisme negatif, salah, harusnya positif. Yang 2 geotropisme negatif, harusnya positif. Maka salah satu di antaranya salah, ya jadi salah semua gitu ya. Maka jawabannya yang A. Oke, next, nomor 6. Bagian ke-6. Di antara beberapa pernyataan berikut yang menyatakan benda bergerak. Benda bergerak. Ayo, yang mana? Kamu coba pakai logika kamu, ayo. Jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Dibaca.
Yang mana yang dikatakan benda itu bergerak? Apakah supir bergerak terhadap kendaraan yang dikendarainya? Nggak mungkin. Kata Gali C. Kata Anwar yang oke, yang A betul tidak ya, tidak mungkin. Gali jawabnya C. Yang lain jawabnya apa? Sesuai nggak C? Bener nggak? Waduh, diam semua. Oke, kakak kasih penjelasannya. Yang A, supir terhadap kendaraan yang dikendarainya. Kalau supirnya bergerak sama kendaraannya, berarti si supirnya nggak di dalam kendaraan. Nggak mungkin di kendaraan dia bergerak-gerak. Kan nggak mungkin dia bergerak jalan gitu maksudnya. Ya, berarti dia akan diam bersama dengan kendaraannya. Tapi dia akan bergerak bersama-sama dengan kendaraannya. Dia bukan bergerak ke kendaraan. Dia bersama-sama dengan kendaraan bergerak. Misalnya dia bergerak dari titik A ke titik B, dari rumah kamu ke sekolah misalnya, contoh. Yang B, seorang anak yang sedang berjalan terhadap baju yang dipakainya. Masa iya anaknya bergerak, bajunya bergerak? Ya, nggak mungkin. Jadi anaknya jalan sebelahnya, bajunya juga gerak jalan sebelahnya, nggak mungkin kan? Dimana ketika anaknya jalan, ya bajunya ikut berjalan bersama-sama dengan dia. Ya, bukan dia bergerak terhadap baju yang dipakainya. Kalau bajunya dipakainya berarti dia tinggal, dianya telanjang dong kan gitu. Kata si Tara C atau D? Oke, yang C. Kata si Gali tadi jawabannya C. Masinis terhadap lokomotif yang dikemudikannya. Masinis itu apa? Itu adalah pengemudi dari kereta. Lokomotif itu apa? Kereta. Mungkin nggak si masinisnya bergerak terhadap keretanya? Jadi si masinisnya gerak, keretanya diem. Nggak mungkin. Dua-duanya bergerak bersama-sama. Nah, yang D, kereta terhadap stasiun yang dilewatinya betul. Ketika kereta mulai berjalan, bergerak, maka dia melewati si stasiun. Berarti dia bergerak terhadap stasiun. Ngerti nggak kalimatnya? Coba, ada yang nggak ngerti nggak? Anwar, Gali, Tara? Halo? Halo, halo, halo. Kakak agak cepet ya, mohon maaf ya, biar dapat 40 butir maksudnya. Nyatanya sih begitu. Nyambung nggak nih? Jadi gini loh, Dek. Kadang terkecoh. Iya benar, Gali benar. Kadang terkecoh itu gini. Yang harus kamu bayangkan adalah hal sederhana. Ketika kamu naik motor, berarti kan kamu bersama dengan motor kan ya, Dek? Jangan ada kalimat terhadap. Kalau ada kalimat terhadap, berarti yang satu bergerak, yang satu diem. Itu kalau ada kalimat terhadap, itu kuncinya. Ya. Jadi kalau misalnya dia bilang, Tara bersama-sama dengan motor bergerak meninggalkan rumah, itu benar. Tapi kalau Tara bergerak terhadap kendaraan yang dikendarainya, berarti perbandingannya Tara dengan kendaraan. Jadi setaranya gerak, kendaraannya diem. Nah, itu salah. Jadinya salah. Jadinya harusnya kan kendaraan bersama-sama karena si Tara naik motor. Misalnya naik motor gitu ya kendaraannya. Gitu. Kuncinya kalau ada kata terhadap, berarti yang satu diam, yang satu bergerak. Dalam hal ini, yang menyatakan benda bergerak itu dia bergerak meninggalkan sesuatu. Kayak gitu. Nah, kalau yang A kan nggak mungkin supirnya ninggalin kendaraan. Yang B, nggak mungkin si anaknya meninggalkan baju yang dipakai. Dia gerak, bajunya tinggal. Nggak mungkin. Berarti dia telanjang. Kan gitu. Yang C, si apa namanya masinis itu kan ceritanya supir atau pengendara dari kereta. Dia yang bawa si kereta itu kan ceritanya gitu. Mungkin nggak si supirnya ini meninggalkan keretanya. Jadi dia jalan sendiri, keretanya tinggal di belakang. Nggak mungkin. Jadi kalau ada kalimat terhadap, itu berarti yang satu diam, yang satu bergerak. Itu kuncinya. Tapi kalau dibilang kereta terhadap stasiun, benar. Kenapa? Keretanya gerak, stasiunnya kan nggak mungkin gerak. Mungkin nggak stasiunnya gerak, nggak mungkin dia akan diam. Benar kalau gini, supir terhadap stasiun. Nah, itu benar. Yang A misalnya. Seorang anak sedang berjalan terhadap rumah. Nah, rumahnya tinggal, betul. Yang C, masinis terhadap stasiun kereta api. Itu betul. Tapi kalau terhadap kendaraannya, dua-duanya bergerak deh. Gitu ya. Itu kuncinya kalau ada kata terhadap, satu diem, satu bergerak.
Ya, itu kuncinya ya. Next 17. Jadi jawabannya tadi adalah sorry, ini tadi kita belum jawab ya, jawabannya C. Yang nomor ini kita jawabannya D. Ya. Next, titik acuan suatu benda yang bergerak. Titik acuan itu adalah dasar. Jadi kalau kita katakan suatu benda bergerak itu apa sih, Dek? Harus ada yang diam, ada yang bergerak. Itu kuncinya. Titik acuannya. Acuan itu maksudnya dasarnya. Kuncinya. Apakah dasar dari suatu benda dikatakan bergerak? Harus ada yang bergerak, tapi ada juga yang diam. Baru dia bilang bergerak. Kalau dua-duanya diam, ya itu bukan bergerak. Gitu, ya. Maka yang A, suatu titik yang bergerak bersama dengan benda tersebut, sama-sama bergerak. Kan. Suatu titik yang merupakan tempat berada suatu titik yang merupakan tempat benda tersebut. Oke, yang C dulu. Suatu titik tempat pengukuran perubahan kedudukan benda tersebut dimulai. Suatu titik yang dilalui oleh benda. Nah, ini dia. Si titiknya diam, dilalui sama benda. Maka benda dikatakan bergerak. Kenapa kok yang B kurang pas? Suatu titik yang merupakan tempat benda. Kalau benda itu ada di titik itu, misalnya kakak bilang gini ya, Dek, ini kakak kasih model, ini titik A. Ini ceritanya kamu nih. Nah, kamu baru dikatakan bergerak, move, ya, bergerak, kalau kamu tuh meninggalkan titik ini, Dek. Kalau kamu masih di titik ini, kamu nggak bergerak namanya. Coba dilihat. Suatu titik yang bergerak bersama benda tersebut, kalau sama-sama bergerak mungkin Kak? Dia ketahuan bergerak enggak. Jadi harus ada yang diam, tadi kuncinya harus ada yang bergerak. Yang B, suatu titik yang merupakan tempat berada tempat benda tersebut. Ini si orangnya ini ada di titik A. Apakah itu dikatakan benda bergerak? Enggak, dia harus jalan, dia harus lari, dia harus pindah dari titik A itu gitu. Yang C, suatu titik tempat pengukuran, enggak. Masa titik dia di pengukuran, dia harus pindah dari titik A, itu kuncinya benda dikatakan bergerak. Maka dibilang kalimat D, suatu titik yang dilalui. Oh, berarti A, si orang ini pindah melalui titik A. Dia nggak di titik A lagi, dia pindah misalnya ke titik B. Nah, inilah baru benda dikatakan bergerak. Maka jawabannya adalah D. Oke, nomor 18. Suatu benda dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan tertentu, tetapi diam terhadap titik acuan yang lainnya. Disebut sebagai sebuah benda dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan. Oke, yang tadi kakak jelasin ya. Tetapi diam terhadap titik acuan yang lainnya. Maksudnya gini. Tadi kakak bilang misalnya nih, ini ada orang, ada titik A. Ketika dia bergerak berpindah dari titik A ke B, ya, move. Nah, ini orang, misalnya ini si Anwar. Anwar pindah dari titik A ke titik B. Oh, berarti dia patokannya si acuannya A ditinggalin. Oh, si Anwar bergerak. Tapi Anwar dikatakan diam. Terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri. Maksudnya terhadap baju misalnya. Terhadap celana misalnya. Gitu. Itu bisa dikatakan dia diam. Bersama. Karena dia barengan sama si Anwar. Gitu. Atau dia diam aja di situ terus. Itu juga bisa dikatakan diam. Nah, dalam hal ini kalimatnya agak-agak sulit ya. Tapi yang jelas ini nggak bicara soal gerak lurus, karena kalau kita bicara gerak lurus itu berarti GLB sama GLBB. Kalau kita bilang gerak itu berarti perpindahan dari titik satu ke titik lainnya. Gerak relatif itu gerak yang tergantung situasi. Ya, bisa apa namanya? Bisa dia apa namanya? Gerak yang apa ya, berjalan aja begitu terus gitu, atau benda yang diem terus, itu relatif. Relatif itu masa konstan, jadi benda yang bergerak aja terus, atau benda yang diem aja terus. Kalau ini enggak, pertanyaannya itu bendanya bisa bergerak tapi bendanya bisa diam. Kakak contohnya gini aja deh, paling gampangnya nih ini Anwar berdiri di, Bapak naik motor ceritanya, ini ada pohon, ada pohon ceritanya. Ada pohon. Nah, ini ketika
si Anwar melewati pohon, seakan-akan ini, si pohon ini kalau kamu pernah nyadar nih, pohon ini kan seakan-akan bergerak terhadap Anwar. Tapi sebenarnya pohon ini diem. Iya nggak? Pernah nggak kayak gitu? Kamu pernah nggak ngelihat bulan seakan-akan bergerak mendekati kamu? Seakan-akan jalan, padahal enggak. Yang lagi muter misalnya bumi. Seakan-akan matahari bergerak terhadap kita, padahal kita yang bergerak terhadap matahari. Kayak gitu. Kamu bawa motor, terus mau seakan-akan itu pohon itu bergerak mendekati kamu. Ya kan? Nah, itu berarti kalimatnya sebuah benda dapat dikatakan bergerak. Tapi diam. Padahal itu benda diam. Nggak bergerak. Nah, kondisi kalimat yang seperti ini, Dek, ini namanya disebut sebagai gerak semu. Ya, jadi disebut sebagai gerak semu. Gitu. Oke. Next ya. Sorry ya, kakak percepat. Kita masuk dengan 19. Ketika kita naik kereta api yang sedang berjalan, maka pohon-pohon seolah-olah bergerak. Nah, ini yang tadi kakak jelasin ya. Ini namanya gerak semu. Amir berjalan ke barat sejauh 50 meter. Oke, kita mulai ngitung ya. Amir berjalan ke barat. Oke, barat itu ke sini ya, Dek. 50 meter katanya. Lalu berbalik ke arah timur. Dia balik arah lagi ke arah timur 10 meter. Jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi ketika si Amir berjalan 50 meter, lalu kemudian dia berbalik arah ke arah timur 10 meter, berarti jarak yang tempuh adalah jarak itu, kalau misalnya kakak buat penjelasan, ini misalnya si Amir bergerak dari titik A ke titik B sejauh 50 meter, lalu kemudian dia bergerak ke titik C sejauh 10 meter, maka jarak adalah AB ditambah dengan BC, maka 50 meter ditambah 10 meter, maka jawabannya 60 meter. Ini perpindahan, jarak. Kalau perpindahan itu adalah ketika dia bergerak ke kanan dengan dia bergerak ke kiri, itu akan bernilai berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Ketika dia ke barat, kita katakanlah misalnya dia ke kiri. Ketika dia ke timur, berarti dia ke kanan. Maka dalam hal ini, jatuhnya bukan ditambah, tapi dikurang. Maka AB dikurang dengan BC. 50 dikurang dengan 10, maka jawabannya adalah 40. So, jaraknya 60, perpindahannya 40. Jawabannya adalah ayam. Oke. Next, nomor 21. Perhatikan ciri-ciri gerak berikut. Lintasannya berupa garis lurus. Oke, ini bisa GLB ya adik-adik, bisa juga GLBB. Ya. Terus percepatannya 0. Kalau percepatannya 0 berarti itu adalah GLB. Karena kalau GLBB itu percepatannya tetap. Kecepatannya bertambah. Kalau kecepatannya bertambah berarti dia bukan GLB. Karena GLB kecepatannya konstan. Konstan itu apa? Sama secara terus-menerus dalam waktu yang terukur. Ya, jadi kalau misalnya kamu bawa motor 40 aja terus. Nah, itu konstan. Kalau bertambah berarti dari 40 ke 50 misalnya ke 60. Nah, berarti ada perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan maka itu masuk dalam GLBB. Ini GLBB tipe dipercepat karena kecepatannya meningkat. Kalau GLBB diperlambat kecepatannya menurun ya. Berkurang, bukan bertambah. Kecepatannya konstan, ini adalah GLB. Dodol. Maka jawabannya tadi, jawabannya D katanya. Siapa yang jawabnya D tadi? Si Anwar apa si Gali? Gali tadi pertama. Oh, Gali. Dia bertanyanya yang GLB, Gali. Yang mana yang GLB? Udah kakak tulisin tuh. Yang mana kak GLB? D. D katanya 1, 2, 4. Betul ya. Sip. Cakep. Next. Lanjut. 22. Seorang atlet mampu berlari pada lintasan lurus sejauh 250 meter. Berarti kalau 250 meter ini adalah jarak. Jarak itu apa, DS?
dalam waktu 20 sekon. Berarti ini adalah waktu T. Ya, kelajuan itu apa? V. V itu rumusnya apa? S per T. S-nya tadi 250 meter dibagi dengan waktunya 20 sekon. Berapakah 250 bagi 20 sekon? Ayo. Girl, boy. Berapakah 250 bagi 20 sekon? Ayo. Nolnya bisa dicoret. 12,5 kata Gali, benar sekali. 12,5 meter per sekon satuannya ya. Maka jawabannya D. Ini ya rumusnya ya, kalau kita menghitung kelajuan. Bisa juga untuk menghitung kecepatan sama. Hanya kecepatan dipengaruhi arah, itu aja. Ya. Jarak antara rumah Asta, nomor 23 ya adik-adik. Jarak antara rumah Asta dengan sekolah adalah 1,8 km. Berarti jarak itu S ya, S-nya 1,8 km. Dia berangkat naik sepeda dengan kecepatan konstan. Kalau konstan berarti dia GLB ya, ingat konstan itu GLB. Berarti V, kecepatannya itu bisa kelajuan V, kecepatan juga V ya, 3 meter per sekon. Jika masuk sekolah jam 7, jika masuk sekolah pukul 7.00, paling lambat Asta harus berangkat dari rumah jam berapa? Berarti kita menghitung waktu. Kan rumusnya tadi sama nih, kalau kecepatan konstan kita bisa gunakan rumus yang sama. V sama dengan S per T. Kita carinya T, kalau carinya T, ininya pindah ke V, V-nya pindah ke T. Maka T sama dengan S dibagi V. Karena satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon, sementara jarak satuannya adalah kilometer, maka kita ubah dulu ke meter. Meter, kilometer ke meter itu dikali apa dibagi? Ayo. Dibagi apa dikali? Dikali, betul. Dikali berapa, Gali? Dikali berapa, Anwar? Dikali berapa, Tara? Dikali 4. Yakin dikali 4 kali. Kilometer ke meter. Dikali 10, dikali 100, apa dikali 1000? Itu pilihannya. Dikali 1000, betul. Kalau dikali 1000, berarti 1,8 dikali 1000 itu adalah 1.800. Karena 1,8 ya. Nah, S-nya berarti 1.800 dibagi V-nya adalah 3. 18 bagi 3 itu 6. Maka dapatlah waktunya 600 sekon. Ya, kalau masuk itu jam 7 berarti dia harus kurang dari jam 7. 600 sekon itu berapa ya? 1 menit itu 60 detik. Berarti 600 sekon itu berapa menit kira-kira? 10 menit, betul. Berarti jam 7 kurangin 10 menit. Berarti jam 6, bukan ditambah ya, tapi dikurang. Karena dia, oke, jam 6.40, Gali, yakin? Semangat ini, Kak. Jam 6.50, betul. Iya, benar-benar. Oke, Gali, tipe katanya. Ini Anwar kemana sih? Diam aja, Anwar. Anwar, jangan bobo. Ini mana sih Anwar? Oh, ini ya rebahan mulu. Tim rebahan dia nih. Anwar, mana suaranya? Ya, Kak. Oke. Kamu masih di situ kan? Jangan kemana-mana ya, Dek. Kalau nggak ngerti ngomong ya. Oke, jawabannya C. Ya, 6.50. Karena dia minimal berangkat 10 menit sebelum jam 7. Karena 600 sekon itu sama dengan 10 menit. 1 menit itu 60 detik. 60 detik kali 10, 600. Ya, jadi minimal 10 menit sebelum jam 7. Berarti 10 menit sebelum jam 7 adalah jam 6.50. Gitu, ya. Nomor 24. Sebuah mobil melaju di jalan tol yang lurus selama 15 menit pertama.
Oke, kita lihat dulu. Pada 15 menit pertama itu 15 menit. Oke, 15 menit waktunya mobil menempuh jarak. Berarti S-nya dia telah menempuh 15 km katanya. 30 menit selanjutnya berarti di T pertama ya, ini T kedua. T kedua 30 menit selanjutnya dia menempuh jarak sejauh 45 km. 15 menit selanjutnya, 15 menit selanjutnya, 30 menit selanjutnya. Oke. Ini T3 berarti ada 30 menit. Oke, kakak gedein dikit biar kelihatan. Di 15 menit selanjutnya itu ada menempuh jarak sejauh 20 km. Kelajuan rata-rata mobil tersebut, berarti yang ditanya adalah delta V, ya. Kelajuan rata-rata, berarti V. Delta V. Nah, kalau dalam hal ini sebenarnya kan delta kita pakaikan konsep ya. Sebuah mobil, ntar kakak baca pelan-pelan. Sebuah mobil melaju di jalan tol yang lurus selama 15 menit pertama. Jadi waktu 15 menit itu dia sudah menempuh 15 km. Ya. Ini kan berarti bukan GLB ya, Dek. Kalau bukan GLB kita nggak. Kenapa kakak bilang bukan GLB? Karena dia berubah. Mobil itu menempuh 15 km. 30 menit selanjutnya 30 menit selanjutnya berarti kan sudah masuk di waktu 45 menit. Ya kan? Dia menempuh 45 km. Berarti terjadi pertambahan sejauh 30. Nah, 15 menit selanjutnya itu menempuh 20. Berarti kan dia itu bukan bukan GLB. Kalau GLB itu kan stabil, misalnya 15 menit pertama 15 km. 15 menit kemudian masih menempuh 15 km lagi, berarti 30 gitu. Nah, ini enggak ada perubahan, tapi terjadi penurunan. Kenapa? Soalnya dari 30 menit, oke kakak buatin ininya dulu deh. Kita buatin grafiknya dulu aja ya. Ini V-nya, ini waktu, ini V-nya, ini S-nya, ini V, ini T-nya karena jarak ya. Di 15 menit. 15 menit. Kalau dibilang 30 menit selanjutnya berarti di 45 menit ya. 45 menit. Oke. 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit. 60 menit tambah lagi 15, 75. Kenaikan 15 soalnya di sini. Pada 15 menit pertama dia menempuh sejauh 15 km. Kita naikin lagi ya, 15, 30, 45, 45, 60 misalnya gitu ya. Nih di 15 menit pertama dia itu menempuh sejauh 15 km. Berarti di sini nih. Nih. Terus 30 menit selanjutnya, 30 menit selanjutnya itu bukan 30. 30 menit selanjutnya itu berarti 15 tambah 30. 15 tambah 30 berapa? 45. Berarti di sini nih. Dia menempuh jarak 45. Selanjutnya menempuh jarak 45. Mobil itu menempuh jarak 15. 30 maksudnya menempuh jarak 45. Oke, berarti dia nggak ini ya. Di sini nih. Nah, tuh. Sini. Pada 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20. Berarti di sini. 15 menit selanjutnya berarti berapa? 45 tambah 15. 60. Nah, coba lihat grafiknya. Kalau grafiknya kayak gini, kita tarik nih. Kita tarik ya grafiknya ya. Nah, nih. Tuh. Nah, kondisi yang seperti ini, maka dia bukan GLB, tapi GLBB karena berubah. Ini nggak kelihatan, I'm sorry. I'm sorry, ini nih adek. Sorry nggak kelihatan.
Nah, ini ya. Ini grafiknya. Lihat, kalau GLB dia grafiknya gini. Kalau nggak gini, ya begini. Itu GLB. Kalau GLBB ketika ada bentuk kurva, modelnya gini, bentuk kurva kayak gini. Nah, ini berarti bukan GLB tapi GLBB. Nah, kelajuan rata-rata berarti dia cari delta V sebenarnya. Atau V rata-rata. Gini. Ya. Kalau V rata-rata seperti ini, kita lihat hitungannya. 15 ke 45 ini 30 selisihnya. Ini selisihnya 15. Ini selisihnya 15. Ini selisihnya 45, 20 berarti selisihnya 25. Nah, berarti kamu tinggal ini. Tambahkan nih. 30 tambah 25. Maka rata-ratanya jadi 25. Kok kita langsung pakai rumus ini aja. Grafik V adalah S1 tambah S2 aja berarti langsung ya Dek, tambah S3 bagi T1 tambah T2 tambah T3. Kira-kira sama nggak nih? S1 tadi berapa? Ini S1 ya, ini S2, ini S3. S1-nya 15 tambah 45 tambah 20 per 15 tambah 30 tambah 15. 60, 60, 80. 80, 60. Selisihnya. Kelajuan. Oh, ini menit ya. Sorry kakak lupa. Ini bukan jam. Bukan. Ini masih detik ya. Sorry. Ini masih menit ya, Dek. Kita ubah ke jam dulu. 15 menit itu berarti 1/4. 30 menit itu 1/2. 15 menit itu 1/4. Berarti T1 tambah T2 tambah T3. S1 15 tadi 45 tambah 20 per 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4. Kita samakan nanti penyebutnya ya. 15 tambah 45 tambah 20. Samakan penyebutnya berarti kita jadikan 8 ya. Jadi 2/8 tambah 4, sorry, jadi 2. 4/8. Nggak usah dirubah. 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4. Kita samakan penyebut ya. 15. Sorry, nggak kelihatan lagi. Bentar. Oke, ini ya. 15 tambah 45 tambah 20. 3, 1, 2, 3, 4. 4 berarti sama dengan 1. Oke, sorry ya. 15 tambah 45 tambah 20 itu 80 per 1. Sorry, jawabannya 80. Kita pakai rumus ini aja ya. Gini ya. Lanjut ya, kita cepetin. Seorang polisi mempercepat motornya untuk mengejar penjahat dari keadaan berhenti untuk kecepatan sehingga kecepatannya 60 dalam selang waktu 5 sekon. Rumus percepatan itu adalah mempercepat motornya untuk mengejar penjahat dari keadaan berhenti hingga kecepatan 60. Kalau keadaan berhenti, dari keadaan berhenti berarti V-nya itu 0 ya. Berarti ini kita pakai rumus delta A percepatan sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya itu V awalnya itu 0, V1-nya 0, V menjadi 60, berarti ini V2-nya. Maka V2 dikurang V1 atau VT dikurang V0, sama aja ya, per delta T. Maka 60 dikurang 0 dibagi 5. 60 bagi 5 berarti 12 meter per sekon kuadrat. Jawabannya A. Oke, itu caranya. Next, nomor 26. Sebuah mobil memacu kecepatannya dari 10 km
10 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon dalam waktu 20 sekon. Jarak yang ditempuh berarti yang ditanya adalah S. Ya. Jadi dia kecepatan awalnya itu adalah V0, V1, V0 aja deh nggak apa, V0 menjadi 20 itu berarti VT. Ya, V0, VT. Nah, dalam hal ini kamu itu menggunakan S sama dengan V0 kali T tambah setengah dari A dikali T. Ya, jadi ini rumus karena apa? Kok kita pakai rumus ini? Karena ada perubahan kecepatan. Kalau perubahan kecepatan ini berarti GLBB. Mencari GLBB jaraknya rumusnya ini ya, Dek. Oh, kenapa kakak bikin ini bisa dua ya, Dek? Bisa plus, bisa minus. Kalau plus itu kalau dia naik kecepatannya. Tapi kalau S sama dengan V0 dikali T min setengah A dikali T. Kuadrat ya, sorry. Kuadrat. Maka ini jatuhnya min itu kalau GLBB diperlambat. Kenapa kakak pakainya plus? Karena ini dari 10 menjadi 20. Berarti kan ada kenaikan ya. Kalau kenaikan berarti kan kecepatannya meningkat. Kecepatannya meningkat berarti dia GLBB dipercepat. Nah, ini untuk GLBB dipercepat. Ini untuk GLBB diperlambat. Ya, ini untuk GLBB diperlambat. Ini kalau mencari jarak ya untuk GLBB ya adik-adik, rumusnya ini. V0 itu awalnya adalah 10. T-nya berapa tadi? 20 sekon. Plus setengah. A-nya belum. Nah, kita cari A dulu. A itu apa? Delta V dibagi T. Delta V itu VT dikurang V0 atau V2 dikurang V1 dibagi T. Delta T. Delta T, VT tadi berapa? 20. V0 berapa? 10. Delta T-nya berapa? 20. 20 dikurangi 10, 10. 10 dibagi 20, 1/2 atau 0,5 setengah ya. Setengah dikali setengah dikali T-nya. T-nya 20 dikuadratkan. 20 dikuadratkan berapa? 400. 400 dikali setengah berapa? 200. 200 dikali setengah berapa? 100. 10 dikali 20 berapa? 200. 200 tambah 100, 300. Jadi jawabannya adalah 300 meter, D. Ini caranya ya, Dek. Kalau mencari jarak ya untuk GLBB dipercepat, kalau GLBB diperlambat yang ini. Oke. Sampai nomor berapa, Kak? Oke. Kita selesaikan sampai nomor 30 ya, apa 35? Pilih. 30 aja ya. 35 kata si Tara. Ya, Kakak percepat lagi, oke? Grafik GLB. GLB itu gini deh. Ada dua pilihan, ya. Kalau dia di sini V, di sini T, maka dia grafiknya gini. Ya. Kalau di sini V, di sini T. Kalau gak kelihatan lagi. Maaf, selalu fokusnya sama hal yang. Oke, ulang ya. Kalau GLB ya, Dek. Kalau di grafik sumbu Y, ya, sumbu Y-nya itu V, grafik sumbu X-nya itu T, nah maka grafiknya begini. Konstan aja kecepatannya, karena dia berada di kecepatan yang sama terus-menerus dalam waktu tertentu. Oke, nah kalau untuk grafik dengan sumbu Y-nya menjadi, kalau sumbu Y-nya itu S, sumbu X-nya itu T, maka grafiknya jadi begini. Nah, ini V, ini cari S. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang cocok yang mana? Lihat baik-baik grafiknya. 1 sama 1 salah ya, 1 itu bukan. Berarti apa? Nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Betul, betul sekali. Berarti jawabannya B. Oke, cakep, lanjut ya. Biar cepat lagi. 28. Pernyataan yang benar mengenai grafik di atas adalah A ke B. Ini kecepatan di sumbu Y, ini waktu di sumbu X. Berarti kecepatannya naik. Kalau kecepatannya naik, berarti dia adalah GLBB dipercepat. Sementara B ke C itu berada di grafik yang posisinya lurus. Berarti dia hanya berada di kecepatan 5 secara terus-menerus di titik B ke titik C. Berarti ini adalah GLB.
Sementara ketika C ke D itu kan dia turun kecepatannya. Nah, ketika kecepatannya turun berarti dia GLBB diperlambat. Maka jawabannya A ke B GLBB dipercepat, B ke C GLB, maka C ke D GLBB diperlambat. Jawabannya adalah Duh, diam. Jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? D. Nah, masih hidup nggak nih pada nih? Tidur lagi. Anwar, oke B jawabannya kata Gali. A ke B itu kecepatannya meningkat Gali. Kalau kecepatannya meningkat itu GLBB dipercepat. Berarti yang A ke B kayaknya C kata Tara. Nah, berarti masih belum fokus nih. Coba kakak gedein nih. Izin keluar kak, kata si Anwar. Oke, oke, Apa nggak apa-apa. itu? Ya, Gali, ini jawabannya ya, jawabannya ya, kakak fokusin ya. Jawabannya itu adalah Wah, D. Kak, Nah, si Kalila ketiduran katanya. oh, nggak apa-apa kalau masih mau gabung dia. Jawabannya D ya, lihat ya. A ke B, GLBB dipercepat, lihat ya naik ya. B, GLB, BC, GLB, CD itu GLBB diperlambat. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next 28. Perhatikan ticker timer berikut berdasarkan hasil rekaman. Karena dia geraknya ke sana, F-nya bergerak ke sana, maka bacanya ke belakang. Jadi dia kalau ke belakang, bacanya ke belakang ya. Berarti dari titik ini bacanya ke titik sini, ya. Oke. Kalau dengan model kayak gini, ini namanya GLBB dipercepat. Makin lama titiknya makin jauh. Kalau misalnya nanti gambarnya F-nya ke sini, tapi kemudian dari sini jaraknya tadinya jauh, tapi lama-lama deket. Nah, ini namanya GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Ya, kalau GLB titiknya selalu jaraknya sama, terus-menerus antara titik satu ke titik berikutnya, ke titik berikutnya, ke titik berikutnya. Nah, ini adalah gambar jika F-nya ke sini. Ya, maka ini adalah GLB. Maka jawabannya adalah B, GLBB dipercepat. Perhatikan pernyataan berikut. Pengaruh gaya pada benda yang benar adalah menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Menyebabkan benda dia menjadi bergerak. Ini betul. Menyebabkan perubahan massa tidak salah. Ya, menyebabkan perubahan arah benda betul. Menyebabkan perubahan kecepatan betul ya. Jawaban enggak dong, ini mah bukan gaya, ini GLB. GLBB. Maka jawabannya 2 dan 4C. Berarti ini GLBB ya. Kalau ada perubahan kecepatan. Amir memberikan gaya 240 ke kanan. Amir ini ya, yang ini ya. Ke kanan itu 240 Newton. Umar itu 130 Newton ke kiri. Resultan gaya, resultan ketika dia berlawanan arah berarti dikurang. F1 min F2. Kita katakan F1 itu Amir 240, si Umar itu F2 130. Oke, oke. Ulang-ulang ya. Nih, Amir memberikan gaya 240 ke kanan. Amir itu yang ini ya, Dek. Oke. Umar itu yang kiri nih. Dia bilang memberikannya itu 130 Newton ke kiri. Resultan itu kan R. Mencari R itu adalah F1 plus F2 atau F1 min F2. Kalau F1 plus F2 itu kalau searah. Misalnya sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri. Tapi kalau F1 min F2 berarti ini berlawanan arah. Satu ke kanan, satu ke kiri. Kita katakan misalnya F1 itu adalah si Amir. Tadi dia harus 40 Newton. Umar 130 Newton ke kiri. Maka dikurang 240 Newton dikurang 130 Newton. Maka jawabannya 110 Newton. Ke arah mana? Ke arah yang gayanya paling gede. Siapakah yang arahnya paling besar? Itu si Amir. Ya kan dia 240. Sementara si Umar 130 lebih kecil. Maka 110 ke arah Amir jawabannya.
Oke, 32. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas, gaya gesek yang menguntungkan. Yang menguntungkan, oke kita baca satu persatu kalimatnya. Gesekan antara roda sepeda motor yang dibuat, nomor satu ini ya, gesekan antara roda sepeda motor yang dibuat bergerigi dengan aspal sehingga tidak slip. Maksudnya tidak slip itu tidak tergelincir. Ya, itu menguntungkan nggak? Menguntungkan, jelas ya, biar nggak jatuh. Nomor dua, gesekan antara kopling dengan mesin. Kopling dengan mesin. Apakah dia menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Kenapa? Karena dia bisa mengakibatkan aus. Aus itu apa? Menipis. Ya, jadi dia jatuhnya merugikan. Gesekan antara permukaan bawah sendal gunung yang dibuat bergerigi agar mudah dipakai saat mendaki gunung. Betul, jadi supaya dia tidak terpleset atau tidak terjatuh karena tanah pada gunung itu kan dia bisa licin ya, misalnya seperti itu. Maka satu itu menguntungkan, tiga juga menguntungkan. Gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan aspal. Ketika ban bergesekan dengan jalan aspal, itu yang terjadi adalah ban lama-lama menjadi tipis atau aus. Maka itu bisa jadi merugikan. Maka jawabannya yang menguntungkan adalah 1 dengan 3. Jawabannya cacing. Oke. Next, nomor 22. 33. Sebuah benda ketika di bumi beratnya 300 Newton. Oke, kita langsung berat. Berat itu W. Bumi berarti BM, kakak sebutnya begitu ya. WBM. WBM itu katanya 300 Newton. Oke. Dengan percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah berat di bulan jika percepatan gravitasi bulannya 1,6? Berarti ini GBM, ini GBL. GBL 1,6 meter per sekon kuadrat. Maka untuk mencari GBL itu berarti rumusnya adalah WBL sama dengan MBL dikali GBL. Kalau cari GBL berarti rumusnya menjadi WBL dibagi MBL. Ya. Nah, ada WBL-nya. Sorry, kok jarinya. Sorry. Yang dicari WBL ya. WBL sama dengan MBL dikali GBL. Yang dicari adalah berat di bulan. Berarti kita harus cari masanya terlebih dahulu. Cari masa gimana? Masa mau di mana-mana itu sama. Ya, mau dia di bumi, mau dia di bulan, mau dia di Jupiter, mau dia di antariksa manapun, masa itu tidak pernah berubah karena tidak dipengaruhi sama gravitasi. Maka untuk mencari M kita pakai yang bumi ya. WBM sama dengan MBM dikali GBM. Mencari MBM berarti jadi WBM dibagi GBM. Berat yang ada di bumi dibagi dengan gravitasi yang ada di bumi. Maka si berat di bumi kan tadi 300 Newton. Dibagi gravitasi di bumi 10. 300 bagi 10 itu sama dengan 30 kilogram. Ini di bumi. Masa di bumi itu sama saja dengan masa di bulan karena nggak pernah berubah tadi kakak udah bilang. Maka kalau di bumi 30 kg, ya di bulan juga 30 kg. Maka masa di bulan 30 kg kali D gravitasi bulan 1,6. 1,6 kali 30 berarti 16 kali 3. 16 kali 3 itu berarti 54. 48 Newton. Jawabannya adalah cacing. Oke. Dua terakhir ya. Peristiwa berikut yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu apa? Intinya adalah benda yang bergerak tetap bergerak, benda yang diam tetap diam. Benda yang bergerak tetap bergerak, benda yang diam tetap diam. Itulah konsep dari hukum 1 Newton. Ya, jadi ingat, kecuali dipaksa bergerak. Sikutmu akan terasa sakit jika sikutmu menekan permukaan meja dengan kuat. Ketika supir bus mengerem mendadak, penumpang yang berdiri akan terdorong. Nah, ini namanya
kecuali dipaksa oleh keadaan. Ini terpaksa, dia yang tadinya diam, duduk di dalam bus, kemudian dia maju ke depan, terdorong ke depan, bergerak kan, diam tetap diam, bergerak tetap bergerak, kecuali dipaksa. Yang B itu dalam kondisi terpaksa, karena apa? Dibilang mendadak. Maka B ini adalah hukum 1 Newton. Sikut terasa sakit ketika sikutmu menekan permukaan meja dengan kuat. Ini konsep ketiga Newton, di mana ketika kita memberikan tekanan, maka yang ditekan akan memberikan tekanan balik sama kita. Atau kita memberikan gaya, maka dia akan balikin gaya ke kita kayak gitu. Itu hukum 3 Newton. Nah, yang C, gaya yang diperlukan untuk mendorong truk lebih besar daripada untuk mendorong sedan. Berarti ini hukum kedua, karena yang membuat benda besar supaya dia bisa bergerak pindah. Benda itu bergerak pindah atau melaju, atau dalam hal ini si truknya jalan gitu ya. Ketika palu memberikan gaya kepada paku, maka palu akan mendapatkan gaya reaksi dari paku. Nah, ini namanya hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi berarti hukum Newton ketiga. Oke, jadi jawabannya B. Terakhir, ke-35. 3 buah gaya bekerja pada suatu benda pada gambar gambar seperti gambar. Jika massa benda 5 kg, berapakah percepatan yang dialami oleh benda? Ini rumus kedua Newton. Rumus kedua Newton itu apa? A sama dengan F per M. Kita cari F-nya dulu. Kan dia mencari percepatan. F-nya itu dari sini adalah resultan. Resultan itu dalam hal ini sama seperti tadi, ditambah atau dikurang. Nah, lihat dari gambar. Kamu lihat ya, di sini 10 Newton itu ke kiri. 5 Newton itu ke kiri. Tapi 30 Newton itu ke kanan. Maka yang kiri dikurangi yang kanan. Ya, karena berlawanan arah. Berarti kita anggap misalnya F1 itu 10, ditambah dengan F2 itu misalnya 5, dikurang F3 itu 30. Maka 10 tambah 5 dikurangi 30. 10 tambah 5, 15. 15 dikurangi 30, 15. Min 15 Newton. Min ini mengartikan arahnya ke kiri. Ya, ke kiri. Ke kiri. Oh, ke kanan ya? Oh, sorry. Ini yang positif. Berarti kita harusnya posisi balik. Berarti kita posisi ya. F1-nya 30, min F2-nya itu 10, min F3-nya itu 5. 30 dikurang 10 dikurangi 5, jawabannya 15 Newton. Maka F dapat 15 Newton dibagi. Masanya di sini 5 kg. Maka 15 dibagi 5, jawabannya adalah 3. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Di sini satuannya salah ya. Di sini satuannya joule. Harusnya meter per sekon kuadrat karena pertanyaannya adalah percepatan. Ya, salah satuan doang ya, Dek. Oke, sampai 35 cukup? Cukup. Gali gimana? Cukup? Cukup ya? Karena kasihan udah malam. Udah malam. Oke, dah Kak, oke. Nanti 3 sisanya, 5 sisanya kan 36 sampai 40 belum. Nanti Kakak akan lanjutin ini kalian bisa keluar ya. Nanti biar ada masuk ke video aja ya. Jadi kalian tetap bisa tahu pembahasan 36 sampai 40. Oke? Terima kasih ya sudah bergabung. Dadah Gali, dadah Tara. Dah. Seseorang dikatakan melakukan usaha jika usaha W sama dengan F dikali S ya. Berarti dia dikatakan melakukan usaha apabila gaya mengalami perpindahan tempat karena S itu perpindahan. Gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda menjadi diam. Berpindah tempat berarti harusnya bergerak bukan diam. Gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berubah bentuk, bukan. Gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berubah arah. Gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berpindah tempat. Nah, itu dia ya, perpindahan. Maka jawabannya adalah D. Next, 37. Anto mendorong dinding sekolah tetapi dinding tersebut tidak bergerak. Usai dilakukan Anto bernilai 0. Kenapa? Karena tidak berpindah tempat. Ya, maka jawabannya D. Next. Rizal mendorong meja dengan gaya tetap sebesar 300 Newton.
Rizal mendorong meja dengan gaya tetap, berarti F-nya 300 Newton. Jika meja tersebut berbenda sejauh 1,5, berarti ini S 1,5 meter, maka besar usaha W sama dengan F kali S. F-nya adalah 300 kali dengan jarak E perpindahannya 1,5. Berarti 30 kali 15. 15 kali 3, 450 Joule. Jawabannya B. 39. Dua buah gaya masing-masing F1 15, F2 7. Bekerja pada sebuah benda tampak seperti gambar. Jika benda berpindah sejauh 6 meter ke kanan, besar usaha. Maka balik lagi W sama dengan F dikali S. F-nya itu dicari dulu dengan resultan. Resultannya ini karena berlawanan arah berarti dikurang. F1 min F2. F1-nya 15, F2-nya 7. Maka 8 Newton. Maka F-nya 8 Newton kali perpindahannya sejauh 6 meter. Maka 8 kali 6, 48 Joule. Jawabannya ayam. Terakhir, 40 energi yang diserap lampu pijar 100 sekon. Berarti ini adalah waktu T. Energi berarti W. Daya lampu, daya itu P. Rumusnya adalah W sama dengan P kali T. Yang ditanya adalah P, daya, maka W per T. W-nya 1500 Joule, T-nya 100 sekon. Habis dapat 15 watt satuan dari daya. Jawabannya C. Oke, demikian pembahasan kita. Terima kasih.